Pagi itu, halaman rumah kontrakan masih basah oleh embun. Kirana terduduk di tanah, kursi rodanya terbalik tidak jauh dari tubuhnya. Beberapa potong baju berserakan di rumput, baru saja dilempar dari dalam rumah. Dari balik pintu yang tertutup, suara suaminya masih terngiang, menyebut Kirana beban dan sumber masalah. Dengan tangan gemetar, Kirana meraih satu persatu bajunya, lalu mulai merangkak pelan menuju gerbang sambil menahan perih di punggung. Tetangga hanya mengintip dari balik jendela, tidak ada yang berani mendekat. Di tengah rasa sakit dan malu, Kirana menundukkan kepala, berbisik lirih memohon pertolongan Allah. Saat ia mengangkat wajah, bayangan seseorang menutupi cahaya matahari. Pengemis tua yang selama ini ia beri makan kini berdiri tegap dengan pakaian rapi, menatap Kirana dengan senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tangannya, tergenggam kunci mobil mewah yang berkilau. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di balik deretan rumah petak yang berhimpit rapat, ada satu rumah kontrakan kecil berwarna hijau pudar. Pagar besinya sudah berkarat, tapi di depan pintu masih ada pot bunga yang mekar rapi. Disitulah Kirana belajar artinya menjadi istri, di usia yang baru menginjak 25 tahun. Pagi itu, aroma bawang tumis dan teh manis memenuhi dapur sempit. Kirana berdiri di depan kompor, jilbab hijau lumutnya dilipat sederhana, tangan cekatan mengaduk sayur bening di panci kecil. Ia menyanyi pelan, menghafal lirik lagu yang sering diputar di klinik tempatnya membantu sebagai relawan. Rana, telurnya jangan gosong, suara Faris terdengar dari ruang depan. Siap, tuan rumah, sahut Kirana sambil tersenyum. Ia mematikan kompor, lalu membawa 2 piring nasi dan telur dadar ke meja makan kecil dari kayu yang mulai goyang. Faris, lelaki 35 tahun dengan wajah lelah namun tampan, duduk dengan kemeja kerja yang belum sepenuhnya rapi. Ia menatap piring di depannya, lalu mengangkat alis. Cuma telur lagi? Gajian belum turun, Mas, jawab Kirana sambil menuangkan teh. Nanti kalau Mas dapat bonus, kita beli ayam panggang langganan, ya? Faris menghela napas pendek. Semoga bonusnya ada. Kirana pura-pura tidak mendengar nada menyerah dalam kalimat itu. Ia duduk di seberang, memandangi suaminya dengan hati hangat. Tidak mewah, tapi baginya, sarapan di meja kecil ini jauh lebih berharga daripada restoran mahal yang dulu hanya ia lihat di televisi. Setelah Faris berangkat kerja, Kirana mengambil tas selempang dan mengunci pintu. Ia berjalan menyusuri gang, menyapa tetangga yang menyiram tanaman atau menjemur pakaian. Di ujung gang, di depan warung Bu Ratna, duduklah seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan topi butut. Plastik kecil berisi koin tergantung di tangannya. Dialah Pak Nadim, yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi pemandangan rutin di jalan menuju klinik. Assalamualaikum, Pak, sapa Kirana. Ia menghentikan langkah, membuka plastik bening yang berisi nasi dan lauk sederhana. Ini ada sedikit sarapan. Jangan lupa makan, ya. Mata Pak Nadim yang sudah dikelilingi keriput menatap Kirana dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada haru, ada terima kasih, ada sesuatu yang seolah menimbang-nimbang. Waalaikumsalam, enduk, jawabnya lirih. Allah yang balas kebaikanmu. Semoga hidupmu lapang. Kirana tersenyum, meletakkan bungkusan makanan di sampingnya. Doa Bapak sudah cukup bikin hati saya lapang. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke klinik kecil tempat ia membantu. Di sana, ia membersihkan perban, menata obat, dan sesekali menghibur pasien yang menunggu giliran. Meski hanya relawan dengan uang saku tak seberapa, Kirana merasa hidupnya berarti. Rana, kamu ini ya, kata Bu Bidan suatu hari, kalau menikah nanti jangan tinggalkan dunia kesehatan. Sayang sama ketulusanmu. Waktu itu Kirana hanya tertawa. Ia belum tahu bahwa tak lama setelah menyandang status istri, ia akan kembali ke sini bukan sebagai pendamping pasien, tetapi sebagai pasien yang tak berdaya. Sore itu, setelah selesai di klinik, Kirana pulang dengan motor butut pinjaman Faris. Hujan baru saja reda,
menyisakan jalanan licin dan genangan kecil. Kirana tidak terburu-buru, hanya ingin sampai rumah sebelum maghrib. Di sebuah tikungan, sebuah mobil melaju terlalu cepat, menimbulkan cipratan air yang cukup besar. Refleks, Kirana mengerem. Ban motornya tergelincir di aspal yang licin. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Suara gesekan, rasa melayang, kemudian sakit yang menusuk punggung dan lutut. Orang-orang berteriak, beberapa berlari mendekat. Kirana mencoba bangun, tapi kakinya seperti tertimpa batu besar. "Mbak, jangan gerak dulu," kata seorang pemuda. Tadi jatuhnya keras sekali. Dalam kesamaran antara sadar dan pingsan, Kirana sempat melihat siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya dibungkus jaket kumal, tapi tatapannya jelas. "Pak Nadim." Ia menatap Kirana dengan cemas, seolah ingin menolong tapi ragu mendekat. Kemudian semuanya gelap. Ketika membuka mata lagi, Kirana sudah berada di kamar klinik. Lampu putih menyilaukan, suara alat medis berdenting pelan. Punggungnya terasa berat, dan setiap upaya menggerakkan kaki membuatnya menggigit bibir menahan nyeri. Faris duduk di kursi plastik di samping ranjang, wajahnya pucat. "Mas," suara Kirana serak. Faris cepat mendekat, menggenggam tangannya. "Alhamdulillah kamu sadar. Tadi dokter bilang ada kemungkinan sarafmu terjepit." Kata "saraf terjepit" melayang di udara, terdengar asing dan menakutkan. "Artinya?" Kirana bertanya lirih. Faris menelan ludah. "Masih harus diröntgen lagi. Yang jelas kamu harus banyak istirahat, jangan banyak gerak dulu." Kirana menatap langit-langit putih di atasnya. Suara roda berangkar terdengar dari luar, bercampur aroma obat yang menusuk hidung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya apakah besok ia masih bisa berjalan seperti biasa. Di jendela kecil kamar, bayangan senja memerah pelan. Di luar sana, mungkin Pak Nadim masih duduk di tepi jalan, menunggu belas kasihan orang lewat. Kirana mengingat bungkusan nasi yang tadi pagi ia berikan, lalu tanpa sadar air matanya menggenang. Ia tidak tahu, kecelakaan itu adalah pintu pertama menuju serangkaian ujian yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari pertama setelah kecelakaan berjalan lambat, seperti jarum jam yang enggan bergerak. Kirana diperbolehkan pulang, tapi dengan syarat, ia harus banyak berbaring, tidak boleh memaksa kakinya menapak terlalu lama. Dokter memberi resep obat pereda nyeri dan merekomendasikan terapi rutin di rumah sakit. Faris mengantar Kirana pulang dengan mobil pinjaman kantor. Setibanya di depan rumah kontrakan, Kirana menatap pintu kayu itu dengan perasaan campur aduk. Biasanya ia masuk dengan langkah ringan dan kantong belanja di tangan. Kali ini, ia turun dari mobil dengan bantuan tangan Faris. Satu kaki terseret pelan. "Pelan-pelan, Rana," ucap Faris, menahan tubuhnya. "Kalau sakit, bilang." "Tidak apa, Mas." Kirana memaksa tersenyum. "Dila, Kirana cuma harus membiasakan diri." Beberapa hari kemudian, dokter menyarankan Kirana memakai kursi roda sementara. Faris mengangguk, tapi ketika melihat harga di toko alat kesehatan, ia menarik napas tajam. "Yang ini saja, Mas," kata penjual menunjuk kursi roda dengan rangka mengkilap. "Lebih nyaman dan awet." Faris melirik label harga, lalu menggeleng. "Ada yang lebih murah." Akhirnya mereka pulang dengan kursi roda bekas yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Setiap kali didorong, ada bunyi berdecit yang menusuk telinga. Namun bagi Kirana, itu tetap sesuatu yang patut disyukuri. "Alhamdulillah, masih bisa berpindah dari kamar ke dapur," katanya pelan saat Faris mendorongnya untuk pertama kali. Di hari-hari berikutnya, Kirana belajar mengendalikan kursi rodanya sendiri. Ia memetakan setiap sudut rumah, lebar pintu kamar mandi, jarak antara kompor dan wastafel, posisi meja makan agar tidak menghalangi jalannya. Tangannya sering lecet karena menggenggam roda terlalu lama, namun ia menolak hanya berbaring. "Mas, kalau Kirana cuma tiduran, nanti malah tambah sakit," katanya suatu kali ketika Faris memarahinya karena memaksa ke dapur. "Biar pelan-pelan, yang penting rumah tetap hidup." Kirana mulai memasak sambil duduk. Ia menaruh talenan di atas pangkuan, memotong sayur dan bawang dengan cermat. Untuk mengambil bumbu di rak, ia memakai tongkat kayu panjang yang ia temukan di gudang kecil,
memukul-mukul pelan hingga botol yang diinginkan meluncur turun dalam jangkauan. Awalnya Faris terharu melihat usaha istrinya. Setiap kali pulang dari kantor, ia mendapati Kirana di dapur dengan wajah berkeringat tapi tersenyum. "Kalau Mas capek, tinggal duduk," kata Kirana sambil mengaduk sop. Kirana yang siapkan makanannya. Namun, seiring waktu, rasa terharu itu pelan-pelan terkikis oleh rasa lelah yang lain. Tagihan rumah sakit datang bertubi-tubi, obat-obatan harganya tidak murah. Klinik tempat Kirana dahulu membantu tidak lagi bisa memberinya uang saku, karena ia sudah tidak aktif. Seluruh beban berpindah ke pundak Faris seorang. Suatu malam, saat mereka makan dengan lauk tempe goreng dan sayur bening, Faris memandang piringnya lama. "Rana," katanya mendadak, "dokter bilang terapi lanjut harus seminggu 2 kali. "Iya, Mas," jawab Kirana sambil menatap sendok. "Kalau terlalu jarang," katanya takut sarafnya makin parah. "Biayanya tidak sedikit." Kirana terdiam. Ia tahu itu. Ia memegang kertas rincian biaya yang diselipkan di laci meja, hafal angka-angkanya sampai ke koma. "Kalau Mas keberatan," Kirana menelan ludah, "kita kurangi dulu terapinya. Kirana akan banyak latihan sendiri di rumah." "Bukan masalah keberatan atau tidak." Suara Faris mulai berat. "Tapi kamu harus tahu, tabungan kita hampir habis." Kata-kata itu menyisakan gurat perih di hati Kirana. Ia menunduk, menatap kuku-kukunya yang mulai kusam. "Maaf, Mas," ujarnya lirih. "Semua ini karena Kirana ceroboh." "Aku tidak bilang begitu," Faris menghela napas. "Tapi kenyataannya, sejak kecelakaan itu, hidup kita jadi jauh lebih sulit." Malam itu, setelah Faris tertidur, Kirana duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dipadamkan, hanya ada cahaya samar dari jalan. Ia menggerakkan roda kursinya pelan, mendekati jendela yang menghadap gang. Di luar, Pak Nadim duduk bersandar di tembok. Tubuhnya tampak seperti bayangan yang menyatu dengan gelap malam. Kirana membuka jendela sedikit. "Pak," panggilnya pelan. Pak Nadim menoleh. "Iya, Enduk." "Maaf, beberapa hari ini saya belum sempat bawakan makanan. Bapak masih kuat, kan?" Pak Nadim tersenyum tipis. "Bapak baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana? Bapak dengar kamu jatuh." Kirana menghela napas, menatap kakinya yang diam. "Begini, Pak. Untuk jalan saja sekarang harus pakai roda." "Allah sayang padamu," ujar Pak Nadim pelan. "Kadang kasih sayang itu datang dalam bentuk yang tidak kita mengerti." Kirana mengerutkan kening, tapi memilih tersenyum. "Doakan saya, ya Pak. Semoga bisa kuat." "Bapak selalu doakan," jawabnya. Jendela ditutup kembali. Kirana memandang bayangan kursi rodanya di lantai. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Tetapi dalam hatinya, ia berjanji satu hal. Selama masih bisa menggerakkan tangan dan mulut, ia akan tetap membuat dapur kecilnya menyala dan tetap bersyukur atas apapun yang tersisa. Pagi menjelang dengan suara adzan dari musola dekat pasar. Kirana sudah terjaga sejak sebelum subuh. Setelah sholat, ia duduk di kursi roda menghadap jendela, menuliskan sesuatu di kertas bekas, daftar belanja hari ini. "Beras sedikit, minyak hampir habis," gumamnya. "Tapi uang tinggal segini." Ia membuka dompet kain, menghitung lembaran ribuan yang tersisa. Satu persatu, ia taruh kembali, menyisihkan 2 lembar yang ia lipat terpisah. Ketika Faris keluar dari kamar mandi, Kirana sudah siap dengan jilbab dan baju panjang yang rapi. "Mas, hari ini Kirana mau ke warung Bu Ratna," katanya. "Sekalian beli obat yang bisa dibeli tanpa resep." Faris menatap kursi roda itu dengan ragu. "Kamu yakin kuat?" "Pelan-pelan saja. Gang kita tidak jauh." Setelah sarapan seadanya, Faris pamit berangkat kerja. Sebelum keluar pintu, ia menoleh. "Jangan lupa kunci pintu. Jangan terlalu lama di luar." "Iya, Mas." Begitu suara langkah Faris menghilang di ujung gang, Kirana mulai menggulir roda kursinya menyusuri jalan kecil. Tetangga yang melihat menyapa dengan senyum singkat. "Mbak Rana hebat, tetap semangat," kata salah satu ibu. Kirana membalas dengan anggukan, meski di dalam hatinya ia masih sering merasa kalah.
Saat sampai di depan warung Bu Ratna, ia berhenti. Tak jauh dari sana, di bawah pohon peneduh, Pak Nadim sudah duduk dengan posisi yang sama seperti biasa. "Barakallah, Bapak sudah di sini," ucap Kirana. "Saya tidak perlu cari jauh-jauh." Ia membeli beberapa bahan pokok, lalu berjalan mendekat. Dari dompetnya, ia mengeluarkan bungkusan nasi kecil yang ia siapkan dari rumah, serta 2 lembar seribuan yang tadi ia lipat terpisah. "Ini, Pak," katanya. "Tidak banyak. Tapi semoga cukup buat sarapan." Pak Nadim menatapnya lama. "Rana, kamu sendiri sedang susah. Kenapa masih membagi?" Kirana mengangkat bahu pelan. "Tidak enak kalau masak tapi tidak ingat Bapak. Lagi pula, saya percaya, kalau kita menjaga orang lain, Allah tidak akan lupa menjaga kita." Pak Nadim menghela napas. Melihat nasi dan uang di tangannya seperti melihat sesuatu yang jauh lebih besar. "Semoga kelak kamu mengerti betapa berharganya yang kamu lakukan sekarang." Ucapan itu membuat Kirana terdiam sebentar. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi ia tersenyum saja. Setelah berpamitan, ia kembali ke rumah, mengatur bahan makanan di dapur, dan mulai memasak sop sederhana. Siang harinya, saat Faris pulang untuk makan, ia mencium aroma sop dari dapur. "Wah, sop," katanya. "Lumayan buat tenaga." Mereka makan di meja kayu yang sama. Faris menyendok sop dengan lahap, lalu matanya tertuju pada wadah plastik kosong di rak. "Ini bekas bawa makanan?" tanyanya. "Iya, tadi Kirana bawakan nasi buat Pak Nadim," jawab Kirana tenang. Sendok di tangan Faris berhenti. "Kamu masih juga kasih makan pengemis itu? Rana, kita ini sedang susah. Kamu tidak lihat." "Justru karena kita susah, Mas," Kirana tersenyum tipis, "kita jangan pelit pada orang yang lebih susah." "Lebih susah?" Suara Faris meninggi. "Kamu pikir kamu sendiri tidak susah? Kamu lumpuh, butuh obat, butuh terapi. Uang kita terkuras. Dan kamu malah membagi uang ke orang lain. Itu hanya 2.000, Mas. 2.000 hari ini, 2.000 besok, lama-lama jadi apa?" Faris meletakkan sendok agak keras. "Aku capek bekerja sendirian, dan kamu malah membagi uang yang susah payah aku cari." Kirana tertegun. Ia menatap wajah suaminya yang memerah, garis lelah tampak jelas. "Maaf," ucapnya pelan. Kirana hanya tidak tega. "Kalau kamu benar-benar tidak tega, pikirkan dulu suamimu." Faris berdiri. "Aku harus kembali ke kantor. Nanti sore kita bicarakan lagi soal ini." Pintu tertutup. Suara langkahnya menjauh. Kirana duduk diam di kursi roda, memandangi mangkuk sop yang tinggal setengah. Air mata menggenang, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Di satu sisi, ia mengerti kemarahan Faris. Di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang menolak melepaskan kebiasaan berbagi, karena di sanalah ia merasa masih berguna. Sore menjelang, suara azan asar terdengar. Kirana menggulir kursinya ke dekat jendela, membuka sedikit tirai. Dari sana, ia melihat Pak Nadim masih duduk di tempat biasa, memakan nasi pemberiannya pelan-pelan. "Kalau suatu hari nanti saya berhenti berbagi, mungkin hidup saya memang sudah terlalu keras," pikir Kirana. "Tapi selama tangan ini masih bisa bergerak, biarlah 2.000 yang membuat hati saya tetap hidup." Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu, keberkahan kecil yang ia pertahankan hari itu kelak akan menjadi saksi saat hidupnya dihancurkan, lalu dibangun kembali dengan cara yang sama sekali tidak ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Di rumah, Kirana berusaha menjaga semuanya tetap terlihat normal. Ia memasak, mencuci piring sambil duduk, dan merapikan pakaian dengan tangan yang kadang gemetar. Di luar rumah, Faris berjuang dengan laporan kantor, target bulanan, dan rekan kerja yang tidak pernah kehabisan bahan obrolan. Di kantor, ada satu sosok yang makin sering berada di orbit Faris. Lia, staf administrasi yang baru dipindah ke timnya. Lia ramah, pandai bercanda, dan selalu tahu kapan harus menyodorkan kopi ketika raut wajah Faris mengeras di depan layar komputer. "Mas Faris belum makan siang?" tanya Lia suatu hari, membawa 2 kotak bekal. "Saya kebanyakan masak. Nih, kalau Mas mau, saya bagi." Faris sempat menolak,
tapi perutnya memang lapar. Ia lupa membawa bekal karena pagi tadi terburu-buru keluar setelah bertengkar kecil dengan Kirana soal uang belanja. "Terima kasih," katanya akhirnya. Mereka makan di pojok ruang kantor, jauh dari meja yang dipenuhi berkas. Lia bercerita tentang keluarganya, tentang hobinya menonton film dan jalan-jalan. Di tengah cerita itu, ia sesekali menyelipkan kalimat, "Mas hebat ya, bisa tahan menghadapi tekanan seperti ini." Kalimat sederhana, tapi terasa seperti balsem di hati Faris yang sedang panas. Di rumah, ia merasa selalu gagal. Suami yang tidak bisa menyediakan hidup nyaman, lelaki yang istrinya lumpuh dan hutangnya menumpuk. Di kantor, lewat pujian-pujian kecil Lia, ia mendapatkan kembali rasa dihargai. Hubungan mereka tidak langsung melompat jauh. Semua dimulai dari pesan singkat tentang tugas kantor, kemudian berlanjut menjadi obrolan ringan di luar jam kerja. "Mas sudah makan? Hati-hati pulang, jalanan lagi ramai." Pesan seperti itu. Suatu malam, ketika Kirana tertidur lebih awal karena lelah setelah terapi, Faris duduk di ruang tamu menggulir layar ponsel. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya saat membaca candaan Lia. Kirana yang terlelap tidak melihat cermin kecil baru yang mulai terbentuk di hati suaminya, cermin yang memantulkan bayangan perempuan lain. Keesokan harinya, Faris pulang lebih malam dari biasanya. Bau parfum berbeda menempel samar di kerah kemejanya. Kirana menyambut dengan senyum, tidak memperhatikan detail kecil itu. "Mas capek?" tanyanya sambil mendorong kursi roda mendekat. "Biasa," jawab Faris singkat. "Ada rapat dadakan." Kirana tidak ingin membuat suasana berat. Ia hanya mengambilkan air hangat dan menyiapkan makanan yang bisa dihangatkan kembali. Malam itu, ketika Faris ke kamar mandi, ponselnya bergetar di meja. Layar menyala, menampilkan sebait pesan. "Terima kasih buat hari ini. Kamu bikin kantor terasa lebih ringan." Kirana tidak berniat mengintip, tapi tulisan itu terlalu jelas di mata. Nama pengirimnya, Lia. Jantung Kirana berdetak lebih cepat. Ia menatap ponsel itu beberapa detik, lalu menarik napas panjang dan mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar. Namun, sejak malam itu, ada sudut baru di dalam hatinya yang mulai retak halus. Di kursi rodanya, Kirana menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Di balik pintu itu, Faris mungkin hanya sedang mencuci muka dan mengganti baju. Tapi di dalam kepalanya, bayangan Faris tertawa bersama Lia di kantor terus berputar, membuat suara napasnya terdengar berat. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kalau memang hati Faris mulai lelah dengan Kirana, tolong kuatkan Kirana. Jangan biarkan Kirana berubah jadi istri yang penuh curiga." Di luar rumah, lampu-lampu gang menyala satu persatu. Di ujung jalan, Pak Nadim duduk dengan punggung bersandar pada tiang. Dari kejauhan, ia menatap rumah kecil itu, seakan tahu ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dindingnya. Musim hujan datang membawa suara rintik di atap seng dan aroma tanah basah. Bagi sebagian orang, hujan membawa rasa nyaman. Bagi Faris, tiap rintiknya terdengar seperti ketukan pada pintu yang menagih sesuatu. Kartu kreditnya sudah beberapa kali lewat jatuh tempo. Cicilan motor menumpuk. Biaya terapi Kirana masih berjalan, walau sudah dikurangi. Satu persatu, pesan dari bank dan nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. "Pak Faris, kami mengingatkan pembayaran tagihan bulan ini. Bapak belum melakukan pelunasan sesuai perjanjian." Awalnya, Faris masih bisa menjawab dengan janji dan alasan. Lama-lama, telepon itu ia biarkan berdering tanpa diangkat. Namun hutang tidak bisa menghilang hanya dengan ditekan tombol senyap. Suatu siang, dua orang lelaki berjaket gelap mendatangi rumah kontrakan. Kirana sedang sendirian, sedang memotong sayur di meja dapur. Ketika mendengar ketukan keras, ia mendorong kursi rodanya ke depan. "Siapa ya?" tanya Kirana dari balik pintu yang masih tertutup. "Kami dari perusahaan pembiayaan, Mbak," jawab salah satu. "Mencari Pak Faris." Kirana membuka pintu sedikit. Wajah kedua lelaki itu tampak lelah tapi tegas. "Pak Faris lagi di kantor," katanya sopan. "Ada keperluan apa ya?" "Tagihan sudah menunggak 3 bulan, Mbak," suara mereka terdengar datar. "Kalau siang ini belum ada pembayaran, kami harus segera ambil tindakan." Kata tindakan
membuat perut Kirana mengerut. Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamu, lalu mengambil ponsel untuk menelepon Faris. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru dijawab dengan napas berat. "Kenapa, Rana?" Suara Faris terdengar tergesa. "Ada orang dari pembiayaan di rumah," jawab Kirana. "Mereka bilang tagihan menunggak." Di seberang sana, Faris memejamkan mata. Ia sudah tahu hari itu akan datang, tapi tetap saja rasanya seperti tertimpa batu. "Bilang saja nanti sore aku ke kantor mereka," ucapnya akhirnya. "Minta mereka pulang dulu." Kirana menyampaikan pesan itu dengan suara setenang mungkin. Kedua lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk. "Baik, Mbak. Tapi tolong disampaikan, kalau minggu ini belum ada pembayaran, kami terpaksa datang lagi." Pintu tertutup kembali. Kirana duduk di ruang tamu, telapak tangannya dingin. Ia menatap dinding yang catnya mulai mengelupas, seolah di balik tembok itu hutang-hutang menunggu giliran tergantung. Malamnya, ketika Faris pulang, wajahnya terlihat lebih tua beberapa tahun. Dasinya longgar, kemejanya kusut. Ia menjatuhkan tubuh ke sofa tanpa melepas sepatu. "Mas sudah makan?" tanya Kirana hati-hati. "Tidak lapar." "Soal hutang tadi siang?" Kirana ragu. "Aku tahu," potong Faris. "Tidak usah diulang. Aku sudah pusing." Suasana menjadi berat. Suara televisi dari rumah sebelah terdengar lebih jelas daripada napas mereka sendiri. Kirana ingin menawarkan perhiasan kecil peninggalan ibunya lagi, tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Beberapa hari kemudian, Kirana menerima surat dari rumah sakit. Kertas putih itu berisi angka yang membuat matanya berkunang. Biaya terapi bulan depan, lengkap dengan peringatan halus tentang keterlambatan pembayaran sebelumnya. Ia menaruh surat itu di atas meja, menatapnya lama sebelum memasukkannya ke dalam amplop lain. Malam harinya, ketika Faris sudah sedikit lebih tenang, Kirana mengeluarkan amplop itu. "Mas," ia menyodorkannya pelan. "Ini dari rumah sakit." Faris membuka, membaca cepat, lalu meremas kertas itu. "Mereka tidak bisa tunda dulu," suaranya bergetar. "Dokter bilang kalau terapi berhenti total, risiko kakinya makin parah," kata Kirana lirih. "Tapi kalau Mas keberatan, kita kurangi saja. Kirana bisa latihan sendiri di rumah." Faris tertawa pendek, tanpa humor. "Latihan sendiri? Kamu pikir penyakitmu bisa sembuh dengan sekadar mengangkat kaki di rumah?" Kirana terdiam. Ia tahu perkataan itu muncul dari panik, tetapi tetap saja perih. Beberapa hari kemudian, orang dari pembiayaan datang lagi. Kali ini mereka membawa nada suara yang lebih keras. Ketika tidak ada pembayaran, mereka mengangkut motor butut Faris dari halaman rumah. Kirana hanya bisa melihat dari balik jendela, jari-jarinya menggenggam kusen sampai memutih. Motor itu bukan barang mewah, tapi saksi dari banyak hal. Hari ketika mereka berboncengan ke pasar setelah menikah, saat Kirana diantar ke klinik untuk pertama kali kerja, dan hari naas ketika ia terjatuh. "Maaf, Mbak," salah satu petugas menunduk. "Kami hanya menjalankan tugas." Setelah mereka pergi, halaman rumah terasa kosong. Suara mesin yang memudar di kejauhan seperti mengangkut juga sebagian harapan di dalam rumah itu. Malamnya, Faris pulang dengan wajah lebih kelam. Tanpa motor, ia harus naik angkot berdesakan. Ia menatap halaman yang kini hanya diisi pot bunga layu. "Mereka sudah ambil motor kita," katanya pelan. "Iya, Mas," jawab Kirana. "Semua ini, karena biaya ini dan biaya itu." Faris mengibas-ngibaskan tangan seolah hutang bisa hilang begitu saja. "Hidup kita selalu soal bayar ini, bayar itu." Kirana menunduk. Ia tahu, biaya ini dan biaya itu, yang dimaksud Faris sebagian besar adalah dirinya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Air menetes dari atap seng ke ember di sudut dapur, menimbulkan bunyi tik-tik yang berulang seperti detak jam. Kirana duduk di kursi roda di depan kompor, menghangatkan sisa sop dari siang. Ia menambah sedikit air agar terlihat lebih banyak, berharap cukup untuk makan malam. Faris pulang dengan langkah berat. Baju kerjanya basah di beberapa bagian, rambutnya menempel di kening. Begitu masuk, ia melempar tas kerja ke sofa dan duduk tanpa melepas sepatu. "Capek, Mas?" tanya Kirana pelan.
Kamu pikir? Jawab Faris, menatap kosong ke dinding. Kirana menggulung roda, mendekati meja makan. Kirana hangatkan sop. Maaf kalau cuma ini. Besok Kirana coba cari cara supaya bisa jualan kecil-kecilan di depan rumah. Faris menghela napas panjang, lalu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke dapur, memandang panci sop yang tinggal setengah. Matanya tertuju pada toples berisi beberapa keping uang koin di rak. Ini uang dari mana? Tanyanya. Itu sisa belanja, Mas, jawab Kirana. Kirana kumpulkan sedikit-sedikit. Dan kamu pakai sebagian untuk kasih makan pengemis itu lagi? Nada suaranya meninggi. Kirana terdiam. Ia tidak pandai berbohong. Iya, Mas. Tadi siang bapak itu kelihatan sangat lelah. Meja bergetar ketika Faris memukul permukaannya. Rana, kamu tidak dengar aku bilang kita sedang tenggelam? Apa kamu sengaja ingin menarik kita makin dalam? Kata-kata itu menusuk. Kirana menggigit bibir, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Mas, 2.000 yang Kirana berikan tidak akan mengubah total hutang kita. Tapi bisa mengubah hari bapak itu, ucapnya pelan. Jadi menurutmu, mengubah hari orang lain lebih penting dari menyelamatkan rumah tangga sendiri, seru Faris. Suara mereka mulai terdengar, hingga tetangga di rumah sebelah mengecilkan volume televisi. Hujan di luar tetap turun, tapi suasana di dalam rumah jauh lebih bising. Kirana hanya ingin merasa masih punya arti. Lanjut Kirana, suaranya nyaris berbisik. Di kursi roda ini, Kirana sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Memberikan makanan pada orang lain membuat Kirana merasa tidak sepenuhnya beban. Faris terdiam sebentar, tapi bukan karena tersentuh. Ia justru tertawa pendek, getir. Beban? Ia mendekat, menatap Kirana tepat di mata. Kamu baru sadar? Sejak hari kamu jatuh, semua hidupku berputar di sekitarmu. Uang, waktu, tenaga. Semua habis untuk mengurus istri yang bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat itu terasa lebih tajam dari pisau yang tergeletak di dekat talenan. Kirana merasakan sesuatu di dalam dadanya retak, seperti gelas tipis yang terbentur keras. Mas, suaranya bergetar. Aku kehilangan motor, hampir kehilangan pekerjaan, dan mungkin sebentar lagi kehilangan akal. Faris melanjutkan, napasnya berat. Sementara kamu masih punya keberanian membagi uang ke orang lain. Apa kamu tidak lihat betapa egoisnya itu? Egois. Kata itu berputar-putar di kepala Kirana. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya yang paling bergantung. Ternyata, dari sudut pandang Faris, ia justru dianggap terlalu banyak memberi pada orang lain. Kalau memang kehadiran Kirana seberat itu bagi Mas, Kirana menelan air mata. Kirana minta maaf. Maaf tidak membayar tagihan, Rana, sahut Faris dingin. Maaf tidak membuat kakimu sembuh. Maaf tidak mengembalikan motor. Maaf tidak menghapus malu ketika debt collector datang. Ia berbalik, melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Pintu kamar dibanting, meninggalkan gemeretak kusen kayu. Kirana tetap di dapur, tangan gemetar memegang pegangan kursi roda. Suara hujan di atap kini bercampur dengan bunyi kecil dari panci yang masih di atas kompor. Ia mematikan api, lalu menatap bayangannya sendiri di permukaan tutup panci yang mengkilap samar. Ya Allah, bisiknya, kalau hari ini kata-kata yang Kirana dengar lebih tajam dari pisau, jangan biarkan hati Kirana ikut terbelah. Kirana takut, kalau hati ini pecah, Kirana tidak bisa lagi melihat siapapun dengan baik. Ia menggulir kursi rodanya ke ruang tamu yang gelap. Televisi tidak menyala, jendela tertutup rapat. Di luar, di bawah guyuran hujan, Pak Nadi mungkin masih duduk di tempat biasa, menanti belas kasihan siapa saja yang lewat. Kirana memeluk dirinya sendiri, merasakan dingin menembus kain baju. Di dalam rumah kecil itu, retakan yang selama ini hanya garis halus mulai berubah menjadi jurang. Ia belum tahu, sedikit lagi, jurang itu akan menganga lebar dalam bentuk peristiwa yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Pagi itu udara sebenarnya sejuk. Langit sedikit mendung, tapi angin yang masuk lewat jendela membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Kirana sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, sambal tomat sedikit, dan teh manis. Ia menggeser kursi rodanya ke meja makan, menata piring.
Semoga Mas moodnya lebih baik hari ini, doanya pelan. Suara langkah Faris terdengar dari kamar. Namun bukannya duduk, ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencari sesuatu di tumpukan kertas dan rak buku kecil. RNA, mana surat dari kantor pembiayaan? Suaranya terdengar tajam. Di laci meja. Mas, Kirana menjawab. Kirana simpan biar tidak hilang. Faris membuka laci dengan kasar. Beberapa kertas berjatuhan. Ia menemukan surat yang dicari, membacanya cepat, lalu meremas. Mereka beri tenggat sampai akhir minggu, gumamnya. Kalau tidak, mereka akan proses ke ranah hukum. Kirana menelan ludah. Kita bisa bicarakan baik-baik, Mas. Mungkin ada skema cicilan lain. Bicara? Sudah berapa kali aku bicara dengan mereka? Faris menatapnya dengan mata merah. Yang mereka mau cuma satu, uang. Sesuatu yang tidak kita punya. Hening sejenak. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Kirana memberanikan diri membuka mulut. Mas, kalau memang berat, Kirana rela berhenti terapi. Kita fokus lunasi hutang dulu. Kalau berhenti, kakimu bisa makin parah, sahut Faris cepat. Tidak apa. Mungkin ini memang jalan Allah untuk Kirana. Kalimat itu, bukannya menenangkan, justru seperti percikan bensin pada bara yang sudah lama menyala. Kamu selalu saja bicara soal ikhlas, soal jalan Allah. Faris mengangkat suara. Tapi kamu pernah pikir tidak? Mungkin jalan Allah untukku bukan hidup dengan istri lumpuh yang tidak bisa apa-apa. Seluruh udara seolah tertarik keluar dari paru-paru Kirana. Ia hanya mampu menatap. Bibirnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tanpa menunggu respon, Faris melangkah ke kamar. Suara lemari dibuka keras terdengar, disusul bunyi pakaian dihempaskan. Kirana menggeser kursi rodanya mendekat ke ambang pintu. Mas, mau apa? Tanyanya pelan. Mau mengembalikan hidupku, jawab Faris dingin. Ia menarik beberapa baju Kirana dari lemari, gamis hijau, jilbab favorit, baju rumah sederhana. Semua ia tumpuk di pelukannya, lalu melangkah ke pintu depan. Kirana berusaha mengejar dengan kursi rodanya, tapi roda belakang tersangkut karpet. Pintu depan dibuka kasar. Dengan gerakan yang seolah sudah lama ia susun di kepalanya, Faris melempar baju-baju itu ke halaman. Kain-kain itu beterbangan, jatuh di rumput yang masih basah, ada yang menempel di pot bunga. Mas, jerit Kirana. Jangan seperti ini. Faris berbalik, menatapnya dengan pandangan yang tidak pernah Kirana lihat sebelumnya. Dingin, putus asa, bercampur marah. Aku capek, Rana, katanya. Aku ingin bebas dari semua ini. Dari hutang, dari tatapan orang, dari rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkanmu. Kita bisa hadapi bersama, Kirana memohon. Bukankah dulu Mas janji di depan penghulu? Janji itu aku ucapkan saat kamu masih sehat, potong Faris. Sekarang semuanya berubah. Aku hanya ingin hidup normal, tidak terus-menerus diingatkan bahwa aku gagal. Kalimat berikutnya meluncur begitu saja dari mulutnya, tanpa filter. Keluar dari rumah ini, Rana. Aku tidak sanggup lagi. Sebelum Kirana sempat merespons, Faris mendorong kursi rodanya dengan kasar ke arah pintu. Roda depan tersangkut ambang, membuat kursi roda miring. Kirana terhempas, tubuhnya jatuh ke lantai teras, lalu menggelinding pelan ke rumput. Nyeri menyambar punggung dan pinggangnya. Dunia berputar sejenak. Di ambang pintu, Faris berdiri mematung beberapa detik, seolah baru menyadari apa yang ia lakukan. Namun bukannya menolong, ia justru menutup pintu perlahan, lalu mengunci dari dalam. Bunyi, klik, itu terdengar jelas di telinga Kirana. Lebih keras daripada suara apapun yang pernah ia dengar. Rumput yang masih lembab menempel di lengan dan ujung jilbab Kirana. Ia terbaring miring, mencoba mengatur napas yang memburu. Punggungnya seperti terbakar, tapi rasa pedih di dada jauh lebih menyakitkan. Beberapa helai bajunya berserakan di sekeliling. Gamis hijau yang pernah ia pakai saat pertama kali bertemu keluarga Faris, jilbab krem yang ia kenakan ketika melamar kerja di klinik. Semuanya kini kotor lumpur. Mas, Kirana memanggil lirih, berharap pintu terbuka. Tapi tak ada jawaban. Tatapannya beralih ke jendela-jendela rumah tetangga.
Tirai bergerak pelan, menandakan ada orang di baliknya. Namun begitu mata Kirana menatap, tirai itu cepat tertutup. Tak satu pun yang keluar. Angin pagi bertiup, membuat tubuhnya menggigil. Pelan-pelan, Kirana menggerakkan tangannya, meraih kursi roda yang terbalik tidak jauh darinya. Ia berusaha mengangkatnya, namun kekuatan tangannya terbatas. Kursi roda hanya bergeser sedikit dan jatuh lagi. Air mata mulai turun. Bukan hanya karena sakit, tapi karena perasaan ditinggalkan. Ya Allah, bisiknya tertahan. Kalau memang hari ini engkau cabut semua sandaran dunia yang aku punya, jangan cabut iman di hati aku. Dengan sisa tenaga, Kirana mulai merangkak. Lutut dan telapak tangannya langsung protes. Peri bergesekan dengan tanah kasar. Setiap gerakan meninggalkan jejak kecil di rumput. Pertama-tama, ia kumpulkan dulu baju-bajunya. Satu persatu ia rengkuh, lalu ditumpuk di pelukannya yang lemah. Ia tidak tahu kenapa ia repot-repot. Mungkin karena itu satu-satunya yang masih terasa, miliknya. Mbak Kirana, suara lirih terdengar dari pagar sebelah. Kirana menoleh. Seorang bocah perempuan, anak tetangga, mengintip lewat celah pagar. Jangan dekat-dekat, nak, tegur suara ibunya dari dalam rumah. Masuk, bukan urusanmu. Bocah itu mundur perlahan, wajahnya diliputi kebingungan. Kirana tersenyum tipis, seolah ingin mengatakan tidak apa-apa, padahal hatinya kembali tertusuk. Ia mengarahkan tubuhnya ke gerbang. Jaraknya tidak jauh, tapi untuk tubuh yang lemah dan baru jatuh, jarak itu terasa seperti beberapa kilometer. Setiap kali ia mengangkat tubuh, rasa nyeri menikam punggung. Nafasnya seperti diapit. Namun Kirana terus merangkak. Bukan karena tahu kemana ia akan pergi, tapi karena ia tahu ia tidak bisa diam di situ selamanya. Di tengah merangkak, ia berhenti sebentar, menunduk, dan menyentuhkan keningnya ke tanah. Kalau memang tidak ada manusia yang bisa menolongku hari ini, doanya lirih, cukupkan engkau yang melihat. Angin seolah berhenti sesaat saat kata-kata itu meluncur. Ketika ia kembali mengangkat kepala, dunia di depannya tampak sedikit blur oleh air mata. Tapi di tengah blur itu, pelan-pelan muncul bayangan seseorang yang berdiri di luar gerbang. Siluet itu familiar, tubuh kurus, bahu yang biasanya membungkuk. Namun kali ini ia berdiri tegap, tidak lagi menyatu dengan tembok atau lantai. Langkahnya mantap mendekat. Kira-kira 3 meter dari Kirana, bayangan itu berhenti. Kirana memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas di antara silau cahaya matahari yang mulai naik. Di bawah sinar itu, wajah yang biasa ia lihat tertutup topi butut kini terlihat jelas. Keriputnya sama, matanya sama. Hanya pakaiannya yang berbeda, bukan lagi baju kusam dan celana sobek, melainkan kemeja bersih rapi dan celana panjang polos. Pak, Nadim? Suara Kirana nyaris tidak percaya. Lelaki itu tersenyum. Bukan senyum orang yang meminta belas kasihan, melainkan senyum orang yang membawa kabar. Iya, Enduk, jawabnya lembut. Bapak datang karena hari ini, kamu tidak boleh sendirian. Kirana mematung. Sejenak, ia bertanya-tanya apakah kejadian ini hanya bayangan yang diciptakan otaknya akibat terlalu lelah. Namun ketika angin membawa aroma parfum lembut dari tubuh Pak Nadim, ia tahu ini nyata. Lelaki itu melangkah mendekat, jongkok di hadapan Kirana. Matanya menelusuri luka-luka kecil di tangan dan lutut perempuan muda itu. Kenapa kamu sampai begini, Enduk? Tanyanya pelan. Kirana mengerjapkan mata, air mata baru keluar. Kirana diusir. Pak, jawabnya jujur. Baju-baju saya dilempar, kursi roda saya didorong, jatuh. Suara Kirana pecah di akhir kalimat. Ia tidak sanggup menyusun kata-kata lebih panjang. Pak Nadim menarik napas panjang, menahan sesuatu di dadanya. Lalu, tanpa banyak bicara, ia meraih kursi roda yang terbalik dan mengembalikannya ke posisi semula. Setelah memastikan roda masih utuh, ia membantu Kirana naik kembali ke kursi itu. Gerakan tangannya bukan gerakan orang tua renta yang lemah, melainkan tangan yang terbiasa bekerja dan memegang tanggung jawab. Pegang sandarannya, Enduk, ujarnya, pelan-pelan. Begitu Kirana duduk, Pak Nadi mengumpulkan baju-baju yang berserakan, menaruhnya di pangkuan Kirana dengan rapi.
Lalu ia mendorong pelan kursi roda itu menjauh dari teras rumah. "Pak, kita mau kemana?" tanya Kirana, masih terisak. "Pergi dari sini dulu," jawab Pak Nadim. "Dari tempat yang kalau kamu jatuh, tidak ada tangan yang terulur." Kata-kata itu membuat Kirana kembali menunduk. Ia menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat lagi pintu rumah yang tadi tertutup di wajahnya. Ketika mereka sampai di depan gang, Kirana baru menyadari ada mobil hitam mengilap terparkir di sana. Mobil itu jelas bukan milik tetangga manapun. Badinya mulus, kaca samping memantulkan cahaya matahari. Di samping mobil, seorang lelaki berkemeja putih berdiri sambil memegang telepon. Begitu melihat Pak Nadim mendorong kursi roda Kirana, ia buru-buru mematikan sambungan dan mendekat. "Sudah ketemu, Pak?" tanyanya. Pak Nadim mengangguk. "Ini dia orangnya." Lelaki muda itu menunduk hormat pada Kirana. "Assalamualaikum, Ibu Kirana. Saya Rafael, staf yayasan. Maaf, kami datang di saat yang seperti ini." Kirana kebingungan. "Yayasan? Yayasan apa, Mas?" Bukannya menjawab, Rafael membuka pintu belakang mobil, menyiapkan ram kecil lipat. Gerakannya sigap, seolah sudah sering membantu orang berkursi roda naik turun. Pak Nadim menoleh ke Kirana. Ia merogoh saku kemeja, mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau saat terkena cahaya matahari. Kunci mobil, dengan gantungan bertuliskan nama besar sebuah perusahaan yang pernah hanya Kirana lihat di berita. Ia mengambil tangan Kirana yang gemetar, lalu meletakkan kunci itu di telapak tangan mungil yang penuh bekas luka tanah. "Ini," katanya lembut, "hari ini, kamu bukan lagi perempuan yang merangkak di tanah sambil memungut baju. Kamu pemilik sah dari lebih banyak hal daripada yang kamu bayangkan." Kirana menatap kunci itu kosong. Pikirannya berusaha menyambungkan semua potongan. Pengemis yang biasa ia beri makan, mobil mewah, staf yayasan. "Pak, saya tidak mengerti," suaranya hampir berbisik. "Kenapa Bapak seperti ini? Bapak bukan pengemis." Pak Nadim tersenyum, kali ini lebih lebar, namun tetap dibalut keteduhan. "Bapak memang pengemis," katanya, "tapi pengemis yang ditugaskan untuk mengemis satu hal, bukti bahwa hatimu tetap baik, bahkan ketika hidupmu sulit." Kata-kata itu membuat tubuh Kirana merinding. Ia menatap Pak Nadim, tak mampu berkedip. "Bertahun-tahun kami mencari kamu," lanjut Pak Nadim. "Anak perempuan dari lelaki yang sangat mencintaimu, tapi dipisahkan oleh keadaan. Sebelum meninggal, beliau menitipkan pesan, 'Carilah anakku. Kalau dia masih mau berbagi meski sudah tidak punya apa-apa, berikan padanya semua yang menjadi haknya.'" Air mata Kirana tumpah tanpa bisa dibendung. Di tengah rasa sakit dan kelelahan, kabar itu datang seperti petir yang menyambar sekaligus menerangi. "Ayo, enduk," ajak Pak Nadim, suaranya lembut namun tegas. "Hari ini kamu akan pulang. Bukan ke kontrakan sempit yang pintunya barusan tertutup untukmu, tapi ke rumah yang sudah lama menunggumu kembali." Rafael membantu mendorong kursi roda ke ramp mobil. Saat roda menginjak lempeng besi, tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah, terpaku melihat pemandangan itu. Pengemis yang mereka kenal kini memakai kemeja rapi, naik ke mobil mewah bersama perempuan lumpuh yang baru saja diusir suaminya. Dari balik tirai rumah kontrakan hijau pudar, seseorang mengintip cepat. Faris. Matanya membelalak melihat mobil itu. Namun ketika Kirana hampir menoleh, ia buru-buru mundur, menutup tirai sekencang-kencangnya. Keberanian untuk membuka pintu dan meminta maaf tidak muncul. Begitu Kirana duduk di dalam mobil, ia memeluk baju-bajunya erat-erat. Pak Nadim duduk di sampingnya, Rafael di depan bersama supir. Mesin mobil menyala, mengeluarkan dengung halus. Perlahan, mobil melaju meninggalkan gang sempit itu. Di kaca jendela, bayangan rumah kontrakan mengecil, lalu hilang di balik tikungan. Kirana bersandar, memejamkan mata. Di sela suara mesin dan deru jalan, ia berbisik pelan, "Ya Allah, di saat aku merasa dibuang semua orang, Engkau kirimkan cara pulang yang tidak pernah aku bayangkan." Di sampingnya, Pak Nadim mengaminkan dalam hati. Tugasnya belum selesai, tapi bagian tersulit sudah ia lakukan. Menjemput anak perempuan yang diuji dengan kelumpuhan dan pengkhianatan, untuk dikembalikan pada kehidupan yang sebenarnya miliknya. Jalanan kota melintas di luar kaca mobil,
seperti adegan film yang dipercepat. Kirana bersandar di jok, tubuhnya tetap lemah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dadanya. Campuran takut, harap, dan tidak percaya. Jari-jarinya masih menggenggam kunci mobil dengan erat, seolah takut tiba-tiba semua ini lenyap. "Pak," Kirana akhirnya membuka suara. "Kalau semua ini salah, kalau Bapak salah orang, bagaimana?" Pak Nadim menoleh, sudut matanya berkerut hangat. "Bapak sudah mengikuti kamu sejak beberapa bulan lalu, enduk. Bapak hafal caramu tersenyum saat memberi, juga caramu menangis diam-diam. Orang seperti itu tidak mungkin salah ditulis oleh Allah." Rafael di kursi depan menambahkan, "Kami punya dokumen dan hasil tes yang menghubungkan ibu dengan keluarga almarhum. Nanti semua akan dijelaskan pelan-pelan." Nama, keluarga almarhum, membuat Kirana menelan ludah. Ada ruang kosong di dalam dirinya yang selama ini tidak berani ia sentuh. Kisah tentang ia diadopsi saat bayi, cerita sepotong-sepotong yang hanya pernah ibunya singgung sekali dua kali sebelum meninggal. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah jalan yang lebih lebar, dipagari pohon rindang di kedua sisinya. Di ujung jalan, tampak sebuah gerbang tinggi berpagar besi hitam dengan lambang huruf timbul berwarna emas. Rafael menekan tombol pada remote, dan gerbang itu terbuka perlahan. Begitu mobil masuk, Kirana menghela napas tanpa sadar. Halaman luas dengan taman tertata rapi menyambut pandangannya. Ada kolam kecil, patung sederhana, dan deretan bunga warna-warni. Di kejauhan, berdiri sebuah rumah besar berarsitektur modern, dindingnya berwarna krem lembut, kaca-kaca besar memantulkan langit abu-abu sore itu. "Ini, hotel?" Kirana berbisik. Pak Nadim tersenyum. "Bukan. Ini rumah." "Rumah siapa?" "Rumah yang sejak lama menunggu kamu pulang." Mobil berhenti di depan anak tangga lebar. Beberapa orang sudah menunggu di teras. Seorang wanita setengah baya dengan kacamata, seorang pria muda berjas, dan dua asisten rumah tangga. Mereka semua menatap Kirana dengan campuran penasaran dan haru. Rafael turun lebih dulu, menyiapkan ramp. Pak Nadim berdiri, lalu menatap Kirana. "Siap?" tanyanya. "Tidak, jujur Kirana, tapi mari kita coba." Ia didorong perlahan keluar dari mobil. Roda kursi menyentuh tanah paving yang bersih. Udara di sini terasa lain, lebih wangi, lebih tenang, tapi juga lebih asing. Wanita berkacamata melangkah maju. Matanya berkaca-kaca. "Selamat datang, Ibu Kirana," katanya. "Nama saya Burani, pengelola yayasan keluarga selama ini. Maaf baru bisa mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini." Kirana menjawab dengan senyum gugup. "Saya tidak tahu harus bilang apa." "Tidak perlu bilang apa-apa dulu." Burani mendekat, menyentuh bahu Kirana lembut. "Yang penting, kamu sudah sampai di sini. Selebihnya, biar kami jelaskan satu persatu." Mereka membawa Kirana masuk. Lantai marble yang licin memantulkan bayangan lampu gantung kristal di langit-langit. Foto-foto besar menghiasi dinding. Seorang lelaki parubaya berjas rapi, berdiri di depan pabrik, di acara seminar, juga dalam suasana hangat bersama anak-anak panti asuhan. Di salah satu foto, lelaki itu menggendong bayi mungil dengan selimut hijau. Mata bayi itu bulat, mirip dengan mata Kirana yang sekarang menatapnya. Kirana mengangkat tangan gemetar, menunjuk foto tersebut. "Itu siapa?" Burani ikut menatap foto. "Itu Pak Arya, pendiri yayasan dan pemilik perusahaan. Dan bayi itu, kamu." Dunia berhenti sejenak. Suara jam, langkah orang, bahkan dengung pendingin ruangan seperti menjauh. Hanya foto itu yang tetap jelas, seakan mengejek waktu yang hilang. "Tidak mungkin," Kirana menggeleng pelan. "Orang tua saya, penjual sayur. Mereka yang membesarkan saya." "Mereka orang tua yang sangat mulia," sahut Burani. "Mereka mengadopsimu saat keadaan keluarga Pak Arya sangat kacau. Ada konflik bisnis, ada ancaman, dan ada keputusan tergesa yang membuat kamu harus disembunyikan. Tapi sebelum meninggal, Pak Arya menyesali semuanya. Ia titip pesan supaya kamu dicari." Pak Nadi menambahkan, dan beberapa tahun lalu, laporan tentang perempuan muda lumpuh yang tetap rajin bersedekah kepada pengemis sampai ke telinga yayasan. Dari situ, kami menelusuri.
Kirana menunduk, air mata jatuh satu persatu ke pangkuannya. Sebagian karena haru, sebagian lagi karena merasa terlalu kecil untuk kisah sebesar ini. Kami tidak meminta kamu langsung percaya, kata Burani lembut. Tapi malam ini, istirahatlah dulu. Besok, kami tunjukkan dokumen dan pesan terakhir dari ayah kandungmu. Kamar yang disiapkan untuk Kirana luas, dengan jendela besar menghadap taman. Ranjangnya empuk, selimutnya wangi. Di sudut, ada kursi roda baru yang jauh lebih kokoh dari yang ia pakai selama ini. Di meja kecil dekat ranjang, sebuah mushaf terbuka pada halaman tengah. Kirana menyentuh spray, merasakan halusnya kain. Ia mengepalkan tangan, berusaha meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Ya Allah, bisiknya lirih, kalau ini benar, jangan jadikan Kirana sombong. Kirana terlalu sering jatuh di tanah untuk berani berdiri dengan dada terangkat. Di luar kamar, Pak Nadim berdiri di lorong, menatap pintu yang baru saja ditutup. Rafael mendekat. Bapak yakin dia siap menerima semua ini? Tanya Rafael. Pak Nadim menghela napas. Manusia jarang sekali benar-benar siap. Tapi kalau Allah sudah memilih waktu, tugas kita hanya menemani. Pagi pertama di rumah besar itu dimulai dengan sinar matahari yang masuk lembut melalui tirai tipis. Kirana membuka mata, sesaat lupa di mana ia berada. Baru ketika melihat ornamen di langit-langit dan dinding kamar yang luas, ia teringat, bukan di kontrakan hijau, bukan di ranjang sempit di klinik, tapi di rumah yang katanya miliknya. Seorang perawat mengetuk pintu pelan. Selamat pagi, Ibu Kirana. Saya Dina, perawat yang akan mendampingi Ibu, katanya ramah. Apakah Ibu butuh bantuan untuk ke kamar mandi atau mau duduk di kursi roda dulu? Kirana masih kikuk dipanggil, Ibu, dengan nada formal seperti itu. Namun ia mengangguk. Mari ke kursi roda dulu, Mbak Dina. Saya ingin lihat kamar ini lebih jelas. Dengan bantuan profesional, Kirana dipindahkan ke kursi roda baru. Kursi itu bergerak halus, rodanya tidak berdecit. Pegangan tangannya empuk. Perbedaan dengan kursi roda lamanya bagaikan bumi dan langit. Ia mengelilingi kamar pelan-pelan. Di meja rias, ada foto bingkai kecil, bayi berselimut hijau dan pria yang sama dengan di koridor, tersenyum hangat. Di rak buku, beberapa buku motivasi dan catatan bisnis tertata rapi. Di dinding, sebuah kaligrafi besar bertuliskan doa perlindungan. Ayah kandung saya tinggal di sini? Tanya Kirana, setengah pada dirinya sendiri. Setelah sarapan, Burani datang membawa map tebal. Mereka berkumpul di ruang kerja yang penuh rak berisi buku dan berkas. Pak Nadim duduk sedikit di belakang, membiarkan Burani memimpin. Ini surat wasiat Pak Arya, kata Burani, membuka satu lembar yang sudah dilegalisir. Di sini tertulis bahwa bila suatu saat kami menemukan kembali anak perempuannya bernama Kirana, maka saham perusahaan dan rumah ini akan menjadi bagiannya. Yayasan akan tetap berjalan, tetapi kamu yang berhak menentukan arahnya. Di lembar lain, ada fotokopi berkas adopsi dan laporan pencarian yang dilakukan yayasan bertahun-tahun. Kirana membaca namanya sendiri tertulis dengan tinta yang sudah agak memudar, lengkap dengan tanggal lahir yang sama seperti di kartu identitasnya. Di sini juga ada beberapa surat yang ia tulis untukmu. Burani menyodorkan amplop lain. Ia menulisnya saat sakitnya mulai parah, tapi belum tahu apakah surat-surat ini akan sampai. Tangan Kirana gemetar saat membuka salah satu surat. Tulisan tangan Pak Arya rapi meski terlihat goyah. Untuk Kirana, anak perempuan yang mungkin tidak pernah lagi memanggilku ayah. Kalimat pertama saja sudah membuat mata Kirana panas. Ia membaca pelan-pelan, setiap kata terasa menempuh jarak bertahun-tahun untuk sampai ke hatinya. Dalam surat itu, Pak Arya mengakui kesalahan membiarkan orang lain mengatur masa kecil Kirana, mengaku terlalu fokus pada bisnis hingga kehilangan hal terpenting. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian kekayaannya sengaja disimpan atas nama anaknya, bukan untuk memanjakan, tetapi agar kelak bisa digunakan membantu orang yang mengalami kesulitan seperti mereka. Kalau suatu hari kamu ditemukan, tulisnya di akhir, lihatlah bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika kamu sendiri kesusahan. Disitulah aku ingin tahu, harta ini pantas jatuh ke tanganmu atau tidak. Surat itu bergetar di tangan Kirana. Ia teringat hari-hari ketika ia menanak nasi terakhir di dapur kontrakan, lalu tetap membagi sedikit pada Pak Nadim.
Ia teringat perdebatan dengan Faris tentang 2.000 rupiah yang ia berikan. Jadi selama ini, Kirana menoleh ke Pak Nadim. Bapak mengawasiku? Pak Nadim menunduk hormat. Bukan mengawasi, enduk. Lebih tepatnya, menemani dari jauh. Kalau kamu marah, marahlah pada Bapak. Tapi kalau kamu bersyukur, jangan pada Bapak, langsung pada Allah dan ayah kandungmu. Alih-alih marah, Kirana justru menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Bu Rani memberi waktu, tidak mencoba menghibur dengan kata-kata. Ada tangis yang memang tidak butuh dihibur, hanya perlu dikeluarkan agar dada lega. Setelah beberapa menit, Kirana mengusap air matanya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Pertama, memulihkan tubuhmu, jawab Bu Rani. Kita sudah menjadwalkan terapi dengan dokter terbaik. Kedua, pelan-pelan belajar tentang yayasan dan usaha keluarga. Bukan untuk dijadikan beban, tapi amanah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap menjadi Kirana yang kami kenal. Perempuan yang tidak keberatan berbagi meski sedang kekurangan. Kalimat terakhir itu membuat Kirana tersenyum kecil di antara sisa air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kesabarannya bukan sekadar sia-sia. Rehabilitasi dimulai beberapa hari kemudian. Kirana dibawa ke pusat terapi yang dilengkapi peralatan modern. Dokter spesialis menjelaskan kondisi sarafnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kabarnya selama ini ibu hanya terapi seadanya, ujar dokter. Dengan fasilitas yang tepat dan latihan rutin, insya Allah ada peningkatan. Mungkin tidak bisa langsung berlari, tapi kita berharap setidaknya bisa berjalan dengan bantuan. Kata, berjalan, kini bagi Kirana bukan sesuatu yang ia terima begitu saja, melainkan hadiah besar yang tidak berani ia minta kecuali dalam doa paling lirih. Ia menjalani setiap sesi dengan sungguh-sungguh, meski rasa sakit kadang membuatnya ingin menyerah. Di sela-sela terapi, ia diajak Bu Rani melihat gedung yayasan yang mengelola panti asuhan dan klinik gratis. Banyak wajah anak kecil menyambutnya dengan senyum riang. Di sana, Kirana menemukan sesuatu yang mengikat masa lalunya dengan masa depan. Ini klinik yang dulu dibangun Pak Arya, jelas Bu Rani. Mirip dengan klinik tempatmu dulu membantu. Hanya saja di sini, pasien tidak dipungut biaya. Kirana menyentuh pintu ruang periksa, menghirup aroma obat yang familiar. Sekelebat, ia melihat dirinya yang dulu, berdiri dengan kaki masih kuat, memegang tray berisi alat medis, tersenyum pada pasien. Takdir membawanya kembali ke dunia yang ia cintai, namun kali ini dari posisi berbeda. Suatu sore, saat ia dan Pak Nadim duduk di taman belakang rumah besar, Kirana memberanikan diri menanyakan sesuatu yang mengganjal sejak lama. Pak, dulu waktu saya kecil, kenapa saya bisa diadopsi keluarga penjual sayur itu? Tanyanya hati-hati. Pak Nadim menghela napas panjang, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Waktu kamu lahir, keadaan keluarga Pak Arya tidak tenang. Jelasnya. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan bisnisnya, bahkan mengancam keselamatan keluarganya. Salah satu cara yang mereka pakai adalah menculik anak. Demi melindungi, kamu dititipkan pada pasangan sederhana di kota lain, dengan rencana akan dijemput kembali ketika semuanya aman. Tapi tidak pernah dijemput. Sela Kirana lirih. Karena keadaan berubah. Ibumu meninggal lebih dulu, Pak Arya sibuk memadamkan konflik. Orang yang dititipi tugas mencari kamu menghilang, membawa kabar yang tidak jelas. Ketika semuanya reda, jejakmu sudah sulit ditemukan. Yang tersisa hanya rasa bersalah yang beliau tulis dalam surat-surat itu. Kirana memandang kedua tangannya. Jadi sebenarnya saya lahir di tengah harta, tapi dibesarkan dalam kekurangan. Iya, jawab Pak Nadim. Dan itu bukan kebetulan. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena hanya orang yang pernah merasakan kekurangan yang bisa benar-benar mengerti bagaimana menggunakan kelebihan. Pak Nadim menatapnya dalam. Kalau sejak kecil kamu hidup di rumah seperti ini, mungkin sedekahmu hanya keluar dari kelebihan, bukan dari kekurangan. Ujianmu tidak akan sama. Kalimat itu mengendap dalam hati Kirana. Ia mengingat kembali hari-hari di kontrakan hijau. Menabung receh, berbagi makanan seadanya, bertengkar dengan Faris soal 2.000. Semua itu kini terlihat dari sudut pandang baru. Jadi, selama ini Allah tidak sedang meninggalkan saya,
Tanya Kirana hampir pada dirinya sendiri. Pak Nadim tersenyum. Allah tidak pernah meninggalkan siapapun. Kita saja yang sering tidak memahami bentuk sayangnya. Angin sore bertiup pelan, menggoyang daun-daun di atas mereka. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak panti bermain. Malamnya, sebelum tidur, Kirana membuka lagi salah satu surat ayah kandungnya. Di sana tertulis satu kalimat yang sebelumnya ia baca sekilas, tapi kini terasa menonjol. Kalau suatu hari kamu mendapatkan kembali apa yang seharusnya milikmu, tulis Pak Arya, ingatlah bahwa yang Allah lihat pertama kali bukan berapa banyak yang kamu miliki, tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak punya apa-apa. Kiran menutup surat itu, menatap kursi roda di sebelah ranjang. Ia menyadari, hari-hari ketika ia merangkak di tanah, ketika ia merasa paling hina dan tidak punya siapa-siapa, justru hari-hari yang membuka pintu menuju rumah besar ini. Namun perjalanan belum selesai. Di luar sana, ada satu bab lagi yang menunggu, kabar tentang Faris, suami yang pernah mengusirnya. Bagaimana Kirana akan bersikap ketika hidup mempertemukan mereka kembali dalam posisi terbalik? Itu akan menjadi ujian berikutnya, bukan lagi tentang kekurangan, tetapi tentang kelapangan hati di tengah kelimpahan. Waktu berjalan pelan di rumah besar itu, tapi setiap harinya membawa perubahan kecil pada tubuh Kirana. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, mobil yayasan mengantarnya ke pusat terapi. Di sana, ia belajar mengenal kembali otot-otot kakinya yang lama tertidur. Ibu Kirana, coba angkat kaki kanan pelan-pelan, ujar fisioterapis dengan sabar. Dulu, permintaan sederhana itu akan terasa seperti perintah mustahil. Tapi kini, dengan latihan rutin dan obat yang tepat, ada gerakan kecil yang mulai terlihat. Jari-jarinya bergerak, pergelangan kakinya menyusul, lalu tungkainya sedikit terangkat. Setiap kali itu terjadi, mata Kirana berkaca. Bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang menekan dadanya. Saya ingat waktu di kontrakan, katanya suatu hari pada fisioterapis. Untuk sekadar memutar tubuh di kasur saja rasanya seperti memindahkan gunung. Allah sayang sama ibu, jawab fisioterapis. Ibu diberi kesempatan merasakan kedua ujung rasa, lemah sekali dan perlahan kembali kuat. Di rumah, tongkat kayu elegan diletakkan di dekat kursi rodanya. Awalnya Kirana hanya memandang, belum berani menyentuh. Baginya, tongkat bukan sekadar alat bantu jalan, tapi simbol peralihan antara tidak bisa dan sedang berusaha. Suatu sore, Pak Nadim datang ke kamarnya membawa sesuatu. Ini dari brankas lama. Katanya, kami menemukannya setelah membereskan beberapa berkas. Sepertinya ini memang untukmu. Ia menyerahkan sebuah flash disk dan amplop kecil. Di amplop itu tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sudah ia kenal dari surat-surat sebelumnya. Tangan Kirana bergetar ketika membukanya. Di dalamnya, hanya ada secari kertas pendek. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah ditemukan, tulis Pak Arya. Di flash disk itu ada rekaman yang kubuat pada hari ketika aku sadar waktuku tidak lama. Aku ingin kamu melihat wajahku dan mendengar suaraku sendiri, bukan hanya membaca tulisanku. Mereka pindah ke ruang keluarga yang tenang. Rafael membantu memasang flash disk di layar televisi. Begitu file video diputar, wajah seorang lelaki paruh baya muncul. Matanya lelah, tapi senyumnya lembut. Assalamualaikum, Kirana. Suaranya serak namun hangat. Entah kapan kamu akan melihat ini, atau apakah kamu akan melihatnya sama sekali. Kirana menahan napas. Aku membuat kesalahan besar, lanjut lelaki itu. Aku membiarkanmu pergi dengan dalih melindungi, lalu terlalu sibuk mengejar angka-angka sampai lupa mencari kabarmu. Aku kira, kalau usahaku besar, aku akan mudah menemukanmu kembali. Ternyata tidak. Ia tertawa getir. Sebagian hartaku kusimpan atas namamu, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tanggung jawab. Aku tidak ingin kekayaan ini jatuh ke tangan orang yang hanya akan memakainya untuk berfoya-foya. Itu sebabnya aku menitip pesan. Cari anakku, lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika ia dalam kesulitan. Mata Kirana mulai buram. Pak Arya melanjutkan. Kalau sampai hari kamu ditemukan kamu masih mau berbagi, berarti hatimu tidak rusak oleh dunia. Disitulah aku rela semua yang kumiliki berpindah ke tanganmu. Tapi ingat, Kirana,
Harta ini bukan alat balas dendam, melainkan alat untuk menenangkan hati-hati yang pernah merasakan sakit seperti kita. Jadilah besar tanpa perlu meninggikan suara. Jadilah mulia tanpa harus menginjak siapapun. Video berakhir dengan salam dan senyum yang menutup banyak penyesalan. Layar kembali gelap, tapi kata-katanya tetap menggema di benak Kirana. Ia memegang tongkat di samping kursi rodanya. Bukan untuk menantang siapapun, tapi sebagai janji dalam hati. Jika suatu hari ia bisa berjalan meski pelan, ia akan melangkah ke arah yang membuat pesan itu hidup, bukan hanya tersimpan di file. Malam itu, sebelum tidur, Kirana berdiri dengan bantuan tongkat dan tangan Dina yang menopang dari sisi lain. Hanya 3 langkah kecil yang ia capai, tapi setiap langkah terasa seperti jembatan dari hidup lama ke hidup baru. Ketika ia duduk kembali, napasnya tersengal, namun mata dan hatinya jauh lebih ringan. Di sudut ruangan, Pak Nadi menyeka sudut matanya diam-diam. Ia melihat bukan hanya cucu dari sahabat lamanya, tapi perempuan yang pelan-pelan menepati syarat tak tertulis dari warisan besar, tetap lembut di tengah kekuatan baru. Hampir 3 bulan setelah Kirana tinggal di rumah besar itu, sebuah kabar datang melalui Bu Rani. Mereka duduk di ruang kerja, tumpukan berkas di meja seperti biasa. Namun kali ini, ada amplop surat kabar di antara map-map itu. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, kata Bu Rani hati-hati. Lebih baik kamu mendengarnya dari kami daripada dari orang lain. Ia mengeluarkan koran dan meletakkannya di depan Kirana. Di halaman tengah, ada berita tentang kasus penyelewengan dana di perusahaan tempat Faris bekerja. Foto Faris terpampang kecil di pojok, wajahnya terekam kamera wartawan saat keluar dari gedung kantor polisi. Suam, mantan suamiku, Kirana mengoreksi pelan, tersangkut kasus. Ya, jawab Bu Rani, ada dana nasabah yang dipakai tidak semestinya. Pihak perusahaan menuntut, kreditur juga menekan. Posisinya cukup sulit. Kirana menelusuri baris-baris berita dengan mata berat. Di sana tertulis bahwa Faris mengaku terdesak oleh tekanan hutang dan kebutuhan rumah tangga. Beberapa kalimat terasa seperti tusukan halus ke masa lalu mereka. Apakah dia menyebut namaku? Tanya Kirana. Tidak. Dia hanya bilang tertekan oleh kondisi keluarga, jawab Bu Rani jujur. Tapi kami tahu, salah satu sumber tekanan itu adalah biaya pengobatanmu dulu. Kiran menutup koran pelan. Di kepalanya, lembar-lembar masa lalu berputar. Suara Faris menyebutnya beban, pakaian yang dilempar ke halaman, tubuhnya yang jatuh dari kursi roda, doa di tanah, dan bayangan pintu yang menutup. Pengacara kami bilang, lanjut Bu Rani, secara hukum, kamu bisa menuntut balik. Kamu bisa mencatatkan semua perlakuan buruknya, termasuk pengusiran itu. Itu akan memperberat posisinya dan mungkin membuatnya lebih lama bertanggung jawab di penjara. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa tahun lalu, mungkin ada bagian kecil dalam diri siapapun yang akan merasa puas mendengar peluang itu. Tapi di dalam dada Kirana hari ini, yang muncul justru rasa berat. Kalau aku lakukan itu, apa yang akan berubah? Tanya Kirana pelan. Apakah hati yang dulu dirobek akan benar-benar dijahit? Bu Rani terdiam. Ia tahu pertanyaan itu tidak benar-benar butuh jawaban. Di sisi lain, ia menambahkan, kamu juga punya pilihan untuk membantu. Yayasan bisa mengatur skema talangan yang akan meringankan hutangnya. Bukan untuk menghapus seluruh akibat, tapi cukup agar ia punya kesempatan memulai lagi. Membantu lelaki yang mengusirku dari rumahnya, Kirana tersenyum pahit. Kedengarannya bodoh. Ya Bu? Tidak, sahut Pak Nadim yang sedari tadi diam. Kedengarannya berat. Dan yang berat, tidak selalu bodoh. Seringkali justru paling dekat dengan ridho. Beberapa hari berikutnya, Kirana banyak berdiam di musola rumah. Ia menghabiskan waktu antara duduk di kursi roda, membaca ayat-ayat yang dulu sering ia dengar tapi belum ia cerna sedalam sekarang. Setiap selesai doa, ia pertimbangkan satu hal. Apakah membantu Faris berarti mengkhianati rasa sakit dirinya sendiri, atau justru menyembuhkannya? Suatu malam, ia bermimpi. Ia kembali di halaman kontrakan hijau, merangkak di tanah, memungut bajunya satu persatu. Kali ini, suara pintu tidak lagi hanya klik, dingin. Ada suara lain, suara tangisan seseorang di dalam rumah, sesenggukan yang ia tahu berasal dari Faris. Dalam mimpi itu, Kirana berdiri tegak dengan tongkat,
menatap pintu yang masih tertutup. Ketika terbangun, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena mimpi itu segalanya, tapi karena mimpi itu menguatkan sesuatu yang sudah lama berputar di hatinya. Ia tidak ingin sepanjang sisa hidupnya terikat pada satu hari menyakitkan di halaman itu. "Bu," kata Kirana esok harinya pada Bu Rani, "kalau yayasan mau bantu meringankan hutang Faris, saya izinkan. Tapi dengan syarat, tidak perlu disebut nama saya. Biarlah ia hanya tahu bahwa ada pintu yang tidak sepenuhnya menutup." "Kamu yakin?" tanya Bu Rani. "Kamu tidak ingin dia tahu ini dari tanganmu?" "Kalau ia tahu dari tangan saya," Kirana menghela napas, "mungkin ia merasa saya sedang menunjukkan kuasa. Saya tidak ingin itu. Cukuplah Allah yang tahu kenapa saya lakukan ini." Pak Nadim mengangguk pelan, matanya berkaca. "Ini bukan berarti saya lupa, Pak," tambah Kirana. "Saya hanya tidak ingin membiarkan satu orang yang pernah menyakiti saya menjadi penguasa ingatan saya selamanya." Di hari itu juga, tim hukum yayasan mulai menyusun kesepakatan dengan pengacara Faris. Beberapa minggu kemudian, hukum tetap berjalan. Faris harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi tidak sampai tenggelam tanpa harapan. Dari kejauhan, Kirana mendengar kabar bahwa Faris bingung ketika tahu hutangnya sedikit diringankan oleh pihak yang menolak menyebut nama. Laki-laki itu hanya bisa menangis di ruang kecil, tidak tahu pada siapa harus meminta maaf, selain pada Tuhan yang dulu ia sebut hanya saat terdesak. Waktu berlalu. Kursi roda Kirana kini tidak selalu penuh terisi. Di beberapa sudut rumah, orang mulai terbiasa melihatnya berjalan pelan dengan tongkat kayu elegan, ditemani senyum kecil yang tidak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Di ruang rapat yayasan, ia duduk sebagai ketua baru, tapi caranya memimpin jauh dari gaya berteriak. Ia lebih banyak mendengar, sesekali bertanya, dan memastikan setiap keputusan tidak hanya menguntungkan angka, tapi juga manusia yang terlibat di balik angka itu. "Kalau ada program bantuan," katanya suatu siang, "pastikan tidak hanya memberi uang. Ajari mereka cara bangkit. Saya tahu rasanya menerima tanpa tahu harus melangkah kemana." Klinik-klinik gratis diperbaiki. Beberapa cabang baru dibuka di daerah yang dulu hanya ia lewati saat mengantar pasien. Setiap kali meresmikan sesuatu, Kirana lebih suka berdiri di belakang panggung, membiarkan nama yayasan yang disebut, bukan namanya pribadi. Rumah megah itu pun berubah fungsi. Bukan lagi sekadar simbol kekayaan, melainkan rumah singgah bagi ibu-ibu sakit yang menunggu antrean operasi di kota, juga tempat pertemuan rutin dengan para relawan. Di teras, kursi rotan dan meja kayu selalu siap menampung cerita. Suatu sore, langit berwarna oranye lembut. Kirana duduk di kursi roda mahalnya di teras rumah, tongkat disandarkan di samping. Di depannya, halaman hijau dengan bunga-bunga yang dirawat tukang kebun yayasan. Angin membawa suara tawa anak-anak panti dari halaman samping. Pak Nadim datang membawa 2 gelas teh jahe. Ia meletakkan satu di meja kecil, satu lagi di tangannya sendiri. "Bagaimana rasanya jadi nona kaya raya?" tanyanya sambil duduk, setengah bercanda. Kirana tertawa pelan. "Kalau definisinya rumah besar dan mobil mewah, mungkin iya. Tapi jujur, Pak, saya paling merasa kaya justru saat saya bisa memberi tanpa takut besok saya makan apa. Dan saat kamu memilih memaafkan ketika punya kesempatan membalas," tambah Pak Nadim. Kirana menatap langit. "Kalau saya pakai harta ini untuk menjatuhkan orang, mungkin nama saya akan terdengar hebat di telinga manusia. Tapi di hati saya sendiri, saya yakin akan merasa lebih miskin dari sebelum punya apa-apa." Mereka diam sebentar, menikmati senja. Kemudian, dari kejauhan, sebuah mobil tua berhenti di luar gerbang. Seorang lelaki keluar, menatap rumah ragu-ragu. Jarak terlalu jauh untuk melihat wajahnya dengan jelas, tapi gerak tubuhnya tampak sangat dikenal oleh Kirana. "Itu," Kirana mengerutkan kening. Pak Nadim mengangkat tangannya, memberi isyarat pada satpam agar membiarkan tamu itu masuk. Beberapa menit kemudian, lelaki itu sudah berdiri di depan teras. Pakaian rapi tapi sederhana, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali Kirana lihat dari celah tirai kontrakan hijau dulu. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," sahut Kirana. Mereka saling memandang. Di mata Faris, terlihat penyesalan yang mengendap lama. Di mata Kirana, tidak ada marah menyala, hanya kenangan yang pelan-pelan ia letakkan di tempat yang lebih jauh.
Aku tidak datang untuk meminta apa-apa, kata Faris, suaranya serak. Aku hanya ingin minta maaf. Bukan supaya kamu menerima, tapi supaya hati saya berhenti berdebat sendiri setiap malam. Angin sore berhembus pelan, membawa kata-kata itu masuk ke sudut rumah. Kirana menarik napas dalam. Saya sudah lama memaafkan, Mas, ucapnya. Bukan karena lupa, tapi karena kalau tidak, saya akan terus hidup di halaman kontrakan itu, padahal Allah sudah mengajak saya pindah ke tempat lain. Faris mengangguk, air matanya jatuh satu persatu. Ia mundur selangkah. Terima kasih, ucapnya singkat, lalu pamit. Kirana tidak menahan. Ia tahu, sebagian perjalanan memang harus diselesaikan masing-masing. Ketika mobil Faris menghilang di balik gerbang, Kirana memandang tongkat di sampingnya. Aneh ya, Pak, katanya pada Pak Nadim. Dulu saya kira hidup saya hancur ketika kursi roda saya terbalik di halaman rumah kontrakan. Ternyata, di titik paling rendah itu justru Allah sedang membalik arah hidup saya seluruhnya. Begitulah, jawab Pak Nadim. Kadang yang kita kira pembuangan, ternyata pintu masuk. Senja turun perlahan, digantikan lampu-lampu rumah yang mulai menyala. Kirana memandang ke dalam rumah. Lorong panjang, foto-foto ayah kandungnya, dan pintu-pintu kamar yang kini sering terbuka untuk tamu-tamu baru yang membutuhkan pertolongan. Di atas meja kecil, ada kotak amal transparan. Kebiasaan memberi yang dulu hanya 2.000 dari dompet kain kini berubah menjadi program besar. Tapi rasanya di hati Kirana tetap sama. Setiap koin yang jatuh di kotak itu mengingatkannya pada hari ketika ia memberi di saat hampir tidak punya apa-apa. Ia mengangkat cangkir teh, meniup uapnya pelan. Dalam hati, ia berdoa agar rumah ini selalu penuh dengan langkah orang-orang yang datang bukan hanya untuk memuji kemewahan, tapi untuk merasakan ketenangan. Malam menutup hari dengan lembut. Di salah satu kamar, surat-surat lama Pak Arya tersimpan rapi. Di halaman luar, tongkat kayu menunggu dipakai lagi esok pagi. Dan di dalam hati seorang perempuan bernama Kirana, ada keyakinan sederhana namun kuat, bahwa tidak ada air mata yang jatuh sia-sia jika dijaga dengan sabar dan diserahkan kepada Allah tanpa sisa.